Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur dan Bapak Muhammad Samsul Arifin selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Yang saya sangat hormati kedua orang tua, Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun spiritual. Perkenalkan, nama saya Diana Lisa Anggreni Zareta dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Langsung saja, terdapat 3 materi dalam ujian seminar proposal ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, literatur review. Dan yang ketiga, metode penelitian. Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Menurut Mendari dan Widya tahun 2002, bank adalah lembaga yang dapat menghubungkan antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkebutuhan dana, serta memperlancar arus pembiayaan, serta mencari keuntungan dari usaha yang dijalankan. Di Indonesia sendiri memiliki 2 sistem perbankan, di antaranya perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Bank konvensional ialah bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai imbalan atau balas jasanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasional banknya menggunakan akad bagi hasil, dikembangkan berlandasan Al-Quran dan hadis, serta tidak menggunakan bunga sebagai alat dalam memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga dalam menggunakan dana serta pinjaman, karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selanjutnya, kinerja keuangan ialah suatu bank atau perusahaan juga dapat diartikan sebagai sejumlah analisis yang dilakukan perusahaan demi meninjau sejauh mana kepatuhan bank, serta menjadi tolak ukur kekuatan maupun kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan dari bank tersebut, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan usaha bank itu sendiri. Untuk yang terakhir, yakni perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang diteliti oleh Itan Pramudita Trisela pada tahun 2020 terdahulu ialah terdapat pada rasio yang dimiliki penelitian ini memiliki 6 rasio yang terdiri dari ROA, ROE, NPL, LDR, CAR, dan BOPO. Sedangkan pada penelitian terdahulu memiliki 5 rasio yang terdiri dari ROA, NPL, LDR, CAR, dan BOPO, serta memiliki sampel yang berbeda. Sampel yang dimiliki pada penelitian ini memiliki 18 sampel, sedangkan penelitian terdahulu memiliki 45 sampel. Nah, oleh karena itu, alasan penulis memilih judul ini ialah berdasarkan kajian di atas serta hasil mapping dari beberapa jurnal. Untuk yang selanjutnya, yakni tinjauan pustaka atau literatur review. Yang pertama, Marcelina Ratu tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perbankan konvensional lebih efektif dibandingkan perbankan syariah saat setelah krisis ekonomi. Yang kedua, Ulfi Pristiana tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik dari rasio NPL, ROA, BOPO, dan CAR. Sedangkan bank syariah baik dari rasio LDR. Dan yang ketiga, Wirman tahun 2021. Rasio ROA
KAR, BOPO, dan NPL lebih unggul pada bank konvensional, sedangkan rasio LDR atau FDR unggul pada bank syariah. Dan yang keempat, referen Riyadi tahun 2019. Dilihat dari seluruh indikator ROA, NPL, FDR, KAR, BOPO, Bank Umum Syariah belum mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional. Dan pembahasan yang terakhir yakni metode penelitian. Tempat peneliti yang terkait dalam penelitian ini ialah 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Bank konvensional yang terdiri dari Bank BCA, Bank BNI, dan Bank BRI, sedangkan bank syariah terdiri dari Bank BSI, Bank Mega Syariah, serta Bank BTN Syariah dengan periode tahun 2020 sampai 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif komparatif melalui pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengilustrasikan rasio-rasio meliputi capital adequacy ratio atau CAR, return on asset, ROA, return on equity, ROE, non-performing loans, NPL, biaya operasional pendapatan operasional, BOPO, dan loan to deposit ratio atau LDR. Sedangkan metode komparatif digunakan dalam menentukan hasil dari perbandingan kedua bank tersebut, serta pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan apakah ada disimilaritas kinerja keuangan beralasan pada rasio-rasio keuangan. Alat analisis yang digunakan menguji hipotesis pada penelitian ini ialah uji independen sampel t-test dan homogenitas Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk ini dilakukan untuk menguji apakah data dalam meneliti ini distribusi normal atau tidak, serta sebagai syarat uji hipotesis dua rata-rata atau bisa disebut independent sample t-test. Mungkin seperti ini presentasi ujian seminar proposal yang dapat saya sampaikan dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Saya selaku peneliti mengharap masukan dari dosen penguji. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.